Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Ini penting ini kita lagi ngomongin kesehatan juga sekarang. Nah, ini sudah terhubung ini dengan presenter kondang. Ramzi. Emang namanya Ramzi gitu aja ya biasanya? Ya, Ramzi aja. Ramzi aja. Lagi nyantai nih. Lagi nyantai. Apa kabar Mbak Rahma? Baik. Karena beberapa hari yang lalu kan saya hubungin katanya stripping. Masih stripping terus ya tiap hari? Alhamdulillah masih sih ya, masih. Cuman memang ada beberapa bulan yang lalu kita sempat lockdown, sempat stop, terus selebihnya masih ada acara walaupun schedule acaranya agak berubah di tahun ini. Tapi ini sekarang masih tiap hari masih syuting terus begitu? Masih, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Tapi sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita hampir setiap 2 minggu sekali kita ngasih setor uang ke rumah sakit gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah rumah sakitnya. Ini swab? Ya. 2 minggu sekali ya? 2 minggu untuk sekali. Untuk memastikan. Kenapa? Untuk memastikan karena aktif. Ya, untuk memastikan diri saya sendiri, termasuk juga untuk memastikan rekan-rekan kerja di sekitar kita. Gitu. Dan ada kalau kebijakan TV yang saya kerja di sana itu memang harus menunjukkan hasil minimal swab antigen. Lumayan ini antigen ya, lumayan akurat ya. Dan sejauh ini di teman-teman, karena begini kan semuanya work from home, tapi khusus untuk yang kerja di TV ini memang nggak ada deh ya work from home. Gimana caranya? Ya, tapi selama ini ada yang kemudian lagi syuting ternyata ada yang positif gitu nggak? Oh, kalau ada beberapa teman kerja itu sudah cukup banyak ya, baik yang muncul di pemberitaan maupun yang tidak muncul di pemberitaan, hanya kita-kita aja yang tahu. Itu jumlahnya juga sudah cukup banyak gitu. Tapi kalau aku lagi belajar pengalaman dari beberapa waktu yang lalu, di tempat aku stripping gitu ya, maksudnya talent inti gitu ya, sampai sekarang sih alhamdulillah belum ya. Negatif terus semua hasilnya? Iya, tapi orang yang sekitar, yang pernah datang ke acara kita, terus teman-teman yang lain gitu kan, aku yang pernah ke sana gitu. Tapi untuk talent inti alhamdulillah sampai sekarang belum ya. Iya, tapi sempat was-was dong ya, loh kan kita kemarin ketemu ternyata dia positif gitu. Awal-awal iya Mbak Rahma, sekarang tuh pola pemikiran saya sudah semakin berubah gitu ya. Maksudnya kalau kita was-was berlebih terhadap orang lain gitu ya, itu akhirnya akan merugikan kita sendiri. Satu, dari psikis kita terganggu, terus akhirnya pekerjaan kita juga terganggu. Nah, semakin kesini aku semakin berpikir, mau tidak mau harus mesti daya tahan tubuh kita yang memang harus dipersiapkan secara baik gitu. Walaupun nanti virus udah ada di sekitar kita, kalau daya tahan tubuh kita, imun kita bagus, insya Allah nggak akan berhasil masuk dia. Iya, tapi agak gambling juga kan, nggak mungkin imun itu prima setiap hari, adalah 1-2 hari yang kita kurang fit, itu kan manusia pasti ada. Jadi harus tetap waspada dong ya. Tetap, rasa was-was itu tetap ada, tapi mungkin tidak berlebihan kalau dibandingkan sama awal-awal COVID gitu. Tapi biasanya kalau mensiasati itu ya, kewaspadaannya bagaimana tetap, karena begini loh, kalau di kantor-kantor tuh saya lihat kan kalau di mall-mall biasanya semua pakai masker. Tapi kalau udah di kantor ketemu teman sendiri, nah itu tuh masker dibuka biasanya, karena kan ngobrol nggak asik gitu ya. Kalau nggak ini. Kalau aku perhatiin, kalau para pekerja TV, saya bicara karyawan dulu ya, para pekerja TV itu karyawan bisa dibilang mereka sudah cukup tertib. Bahkan kalau saya boleh sebut TV gitu ya, saya waktu itu sedang asik-asiknya Liga Dangdut Indonesia di Indosiar, acara rutin setiap tahun. Itu berkisar di bulan Februari, kita baru jalan itu, baru babak-babak awal itu. Tiba-tiba kan COVID itu kasus pertama dan 2 Depok muncul, terus akhirnya awalnya pemerintah menganggap hal itu sebagai sepele, dan akhirnya jadi melebar kemana-mana. Singkat cerita, sebelum
Pak Anies menerapkan PSBB di Jakarta, PSBB yang pertama, saya ingat banget waktu itu Pak Anies baru menutup beberapa tempat atau kawasan objek wisata, Ancol, Taman Mini, Monas. Awal-awal kan sempat ditutup tuh waktu itu. Terus anak-anak memang harus sekolah di rumah, belum PSBB waktu itu. Acara saya di Indosiar yang biasanya tiap malam itu ratusan penonton, itu sudah menerapkan tanpa penonton. Sebelum PSBB waktu itu. Itu saya ingat banget, itu bisa dibilang itu acara pertama yang menerapkan dan berani menerapkan tanpa penonton waktu itu. Awalnya kita stres itu kan, biasanya ratusan penonton, namanya juga kompetisi, kita sepi. Tidak ada satupun penonton di studio, hanya semua pengisi acara dan kru yang sangat terbatas. Nah, semakin ke sini akhirnya sudah menjadi hal yang biasa buat kita pengisi acara. Nah, tadi aku bilang kalau untuk karyawan atau kru itu mungkin memang masih tertib ya, mereka masih menggunakan masker apa. Nah, kalau kita pengisi acara, akhirnya kebijakan kita nggak mungkin, sulit juga pakai masker. Tapi akhirnya kita menggunakan face shield. Nah, kalau buat talent sesama artis, karena memang mungkin ya, ini berkesinambungan juga dengan pekerjaannya. Jadi mau tidak mau dia juga menjaga dirinya untuk selalu swab test, terus pakai face shield, menjaga gitu ya. Jadi sesama juga saling menjaga sih. Karena gawat kalau dia tidak tertib, dia nggak bakal diundang di TV. Kalau profesi yang lain, para pekerja yang lain, dia kan bisa kerja di rumah. Itu kan dia bisa bekerja di rumah. Tapi kalau orang-orang TV kan, terutama mereka yang masih aktif di televisi, mau nggak mau dia kan menjaga itu. Kalau nggak, lo nggak diundang di TV. Ya, apalagi kalau terus akhirnya terpaksa harus dikarantina seperti itu ya, pasti kehilangan job lah. Nah, makanya dia menjaga itu juga. Jadi semuanya tanggung jawab masing-masing. Makanya tadi saya sempat pikir, kita ketemuan aja lah, mampir ke rumah gitu, Ramzi. Tapi lebih efektif Zoom aja ya. Akhirnya kita udah kasihkan begini nih. Tapi sekaligus jaga jarak kan, berarti nggak ada transmisi virus lah, nggak membatasi ini. Tapi tadi kan disebut ya sama Ramzi bahwa yang penting imun. Nah, ini kalau Ramzi jaga imunnya gimana nih? Oke, jujur dari dulu memang olahraga, kalau bicara olahraga nggak rutin-rutin amat ya gitu ya. Sepedaan aja gowes aja dulu, malas gitu. Jadi aku tuh dari dulu yang penting istirahat, tidur cukup, Mbak. Karena memang kan aku sudah mengurangi schedule syuting. Jadi acara aku kan tiap malam aja di Indosiar. Tawaran-tawaran TV yang lain untuk sementara bukan aku tolak gitu. Paling enggak deh, gue fokus aja di malam dulu. Jadi pagi sampai sorenya masih banyak waktu untuk yang lain, termasuk juga untuk tidur, istirahat. Jadi kemarin sebelum ada COVID, aku tuh memang jarang banget minum vitamin. Karena menurut aku banyak minum vitamin juga hasilnya takutnya tidak bagus. Tapi yang paling penting aku istirahat. Sama tahu sendirilah, Mbak Rama juga paham kan, kita madu itu kan menjadi prioritas nomor 1 itu. Madu Arab itu memang udah makanan sehari-hari. Nah, setelah COVID akhirnya aku rubah. Mau tidak mau, vitamin yang dosis-dosis tinggi itu aku konsumsi. Walaupun tidak rutin setiap hari. Kayak vitamin C sama vitamin D, itu aku sudah beli yang memang kualitasnya bagus lah ya. Tapi aku tidak berani juga minum setiap hari. Aku minum 2 atau 3 hari sekali. Terus kalau lagi ada waktu, lagi ada santai, aku selain swab antigen sekalian suntik vitamin C atau yang lainnya lengkap gitu. Selebihnya aku masih manfaatkan untuk mencari waktu supaya tidur cukup. Terus apa ya? Karena kan ya vitamin C, D standar lah, zinc sekarang yang katanya disarankan. Tapi kan sama sekarang, buah, satu lagi buah. Wah, ya buah. COVID aku setiap hari mau nggak mau tuh harus buah. Sehari itu aku sebelum COVID ya, apalagi sekarang sudah COVID, itu paling tidak setiap hari aku tuh selalu minum jus kiwi sama naga. Itu setiap hari sebelum COVID. Kalau sekarang ya tambah lagi, malah ditambah semangka dan lain-lain gitu. Apalagi kiwi itu sumber vitamin C yang paling tinggi ya sebenarnya. Itu udah lama aku konsumsi itu sebelum COVID.
Tadi istirahat cukup dan salah satunya. Tapi kan sekarang ini lagi ngetren ya, banyak hobi apa, ada yang goes, ada yang apalah untuk mengisi, kan istirahat, tapi kalau diem di rumah juga bosen juga kan. Nah ini Ya, kalau betul. Ramzi mengurangi kegiatan di luar, mengurangi ketemu orang, nah otomatis di rumah atau mengurangi ini apa untuk mengisi kebosanan lockdown ini? Biasanya kan ada yang apa, miara tanaman janda bolong. Dan itu harganya udah jutaan. atau diem aja makan. Oh enggak. Tetap kegiatan. Nih saya bicara waktu awal-awal COVID, terus itu lagi heboh-hebohnya ya. Memang mau nggak mau akhirnya saya hanya ke lokasi syuting, selesai pulang. Jadi selebihnya memang di rumah, benar-benar di rumah, menemani juga anak di rumah gitu ya. Nah, karena kenapa di rumah? Begitu, karena teman-teman kayak teman-teman main saya itu ya juga mereka menjaga juga di rumah. Jadi sama-sama kita di rumah gitu. Nah, seiring perkembangan waktu semakin ke sini nggak bisa dipungkirin, kita juga bisa melihat akhirnya polanya sudah makin berubah gitu. Bosen juga. Ya, akhirnya polanya sudah semakin berubah. Orang juga sudah melakukan kegiatan seperti biasa, rutin. Olahraga yang tadinya sendiri-sendiri ngumpet-ngumpet, sekarang rombongan juga gitu kan, sama juga. Gowes bareng-bareng. Iya gitu ya. Paling nggak sudah berubah lah ya, orang sudah berani untuk keluar. Mudah-mudahan sama apa yang tadi aku bilang, yang paling penting nih kita daya tahan tubuh kita kuat gitu ya. Nah, kalau sekarang sih ya, udah hal yang biasa. Aku sama teman sahabat suka panasin motor seminggu sekali, atau kita ngiter. Terus kebetulan aku di depan rumah ada tanah kosong, aku bikin lapangan bulu tangkis sama ring basket. Jadi orang-orang komplek, bapak-bapak komplek kita rutin setiap Senin malam dan Jumat malam kita main gitu. Terus selebihnya aku masih bekerja, alhamdulillah itu aku anggap sebagai gerak gitu ya. Kayak olahraga ya. Juga. Karena kita bukan duduk manis kerjanya. Tapi kalau basket, bulu tangkis kan outdoor ya, masih ini outdoor, ya. Kan? Tapi kalau di studio agak ini ya, karena indoor gitu. Ya iya, sebenarnya kalau kita mau bicara was-was gitu ya, itu sebenarnya itu agak bahaya. Berjam-jam di studio, walaupun jumlah yang ada di studio sudah jauh berkurang gitu, tapi paling nggak kan ya namanya apa, AC dingin ya. Tapi balik lagi lah, ya udah bismillah, kalau kita ya mau gimana, ambruk semuanya dong. Kalau stres di rumah juga tambah imunnya turun ya. Iya. Bahagia itu juga obat. Iya, dengerin bini ngomel juga itu kan imun turun kan. Dari sebelah nggak ininya? Ada, aman. Jangan boleh nonton nanti. Tapi, nah ini lagi, suka berjemur nggak? Berjemur biasanya, berjemur. Nggak tahu ya, itu lagi ngetren-ngetren berjemur sampai sekarang, jujur banget, belum pernah nyoba satu kali pun. Padahal di lantai atas itu ada dak yang memang tuh oke kalau kita mau jemur. Nggak tahu ya, karena yang tadi aku bilang, kan malamnya alhamdulillah masih kerja, sampai 12:30 pagi, terus pulang jam 1-an, ngoprek-ngoprek, tidur, subuh bangun lagi. Jadi jam-jam yang mereka pada ngetren itu berjemur diri, entah jam, waktu kan sempat ada perdebatannya, bagus jam sekian, pokoknya pada intinya jam 8 sampai jam 10 lah katanya yang bagus itu. Itu mendingan gue tidur. jadi akhirnya manfaatkan tidur. Nah, istirahat juga penting. Untuk yang tren ini nih, yang jujur sampai sekarang gue belum pernah coba untuk ngejemur. Kalau nggak sempat berjemur, mungkin bisa dikompensasi dengan vitamin D kali ya. Ya, kurang lebih itulah. Iya. Nah, ini sekarang kita kan nggak tahu nih sampai kapan ini pandemi nih, ya. Iya. Tadinya sih ngira sampai ada yang merasa benar-benar untung. Yaudah stop gitu ya. Ya, tapi kan ini sudah ada vaksin. Kalau vaksin tersedia, mau nggak ini divaksin? Terlepas dari masih pro dan kontra ya, pendapat tentang vaksin. Ada vaksin dari sini, ada vaksin dari sana, ada vaksin dari situ gitu. Terlepas dari itu semua, dari perbedaan pendapat dari masing-masing vaksin, dari negara yang mereka buat, aku tuh memang dalam hati
masih menunggu gitu. Maksudnya betul vaksin mana yang benar-benar akhirnya banyak yang mengkonsumsi vaksin tersebut gitu. Terus jadi kalau ditanya masih bingung. Kalau sekarang nih masih bingung gitu. Tapi paling tidak ada sedikit harapan ke depannya, ternyata alhamdulillah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kalau wabah, virus, apapun namanya ya lawannya kan vaksin gitu ya. Nah alhamdulillah nih vaksin kan sudah mulai berkembang, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Paling nggak harapan sedikit sudah ada. Tapi buat berani disuntik atau enggak, wallahu a'lam. Gue pribadi belum berani. Lihat aja dulu mana yang lainnya dulu ya. Mana betul-betul bagus. Contohnya kayak gini lah. Ada vaksin gratis nanti di puskesmas, sama vaksin yang bayar ada di rumah sakit mewah. Nah, itu kan perbedaan juga. Secara akal sehatnya mau yang mana? Itu kan akhirnya ada perbedaan juga. Contoh misalnya, vaksin massal diserahkan kepada masyarakat, maksudnya disuntik, ya mudah-mudahan secara gratis gitu ya, di puskesmas, di RSUD, dan lain-lain gitu ya. Terus sama vaksin yang memang dijual khusus di rumah sakit tertentu dengan harga yang cukup signifikan, itu kan kita juga jadi, lalu mau yang mana nih? Gitu, mau yang gratis atau yang bayar gitu kan? Itu kan kita juga harus bijak untuk menentukan itu semua. Karena mau nggak mau akan mempengaruhi kualitas dan hasil dari vaksin itu. Itu kan nggak bisa dipungkirin. Masyarakat juga kan akan bingung nanti kan, mau yang mana nih. Kok ada perbedaan gitu ya. Buat saya pribadi dan keluarga, tunggu dulu. Kita harus benar-benar lihat dulu. Jangan main ada vaksin, orang ayo langsung suntik gitu. Aduh, karena kan itu ngeri juga kan, cairan itu masuk ke dalam tubuh kita. Diuji dulu keefektifan ya, yang pasti itu sebelum dilepas juga udah katanya sekarang sih masih diproses di BPOM, kemudian di MUI juga, dan pasti diuji keefektifannya lah, dan amannya pastinya ya. Yang kita tunggu aja ya prosesnya seperti apa. Ini terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sela kesibukan. Udah Mbak Rahma, ngobrol-ngobrol yang lain masih seger loh. Masih kuat. Nanti japri aja. Apa? Nanti japri aja. Ya, mudah-mudahan ini segera berlalu. Mudah-mudahan vaksin betul-betul akhirnya bisa kita nikmatin. Vaksin yang betul-betul berkualitas, yang tanpa efek samping untuk tubuh kita, dan tentunya untuk kita umat Islam halal ya. Kita berharap kayak gitu. Dan juga yang pasti ini harus tetap waspada ya, karena kadang-kadang semakin lama pandeminya kesabaran orang berkurang, akhirnya cuek, akhirnya nggak waspada lagi seperti ya, itu sebenarnya sudah di fase itu sih, orang sudah muak gitu. Karena dulu kan kita bolak-balik cuci tangan, semua dibungkus, pokoknya ketat banget, nggak mau keluar. Sekarang kayaknya udah lelah ya. Nah itu yang bahaya itu ya sebenarnya. Kadang-kadang justru dikala orang sudah lelah, orang sudah kemudian nggak kurang waspadanya, makanya akhirnya angkanya meningkat. Itu biasanya yang terjadi ya. Semoga kita terus waspada begitu ya, meskipun harus tetap gembira. Baik, thank you nih, terima kasih Ramzi ya. Ya, terima kasih juga ya, itu perbincangan kita dengan Ramzi. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.